wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita hari ini. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul di acara siang hari ini dengan tema pengembangan dan implementasi perangkat pembelajaran berbasis HOTS literasi guru-guru SMA Negeri 2 Percusatuan Kabupaten Deli Serdang. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari masa yang gelap ke masa yang lebih terang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 yaitu Bapak Marsyid MSI selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 ini. Selanjutnya yang saya hormati dosen-dosen dari Universitas Negeri Medan. Acara, aku membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri. Acara kedua dilanjutkan oleh pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ai Darmana. Selanjutnya ada kata pengantar dari ketua tim yaitu Ibu Ani Sutiani. Dan acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan dilanjutkan juga dengan pemberian materi oleh Bapak Ai Darmana. Materi akan ada coffee break atau sesi foto bersama. Selanjutnya kita akan disajikan materi tentang literasi HOTS untuk guru-guru di SMA Negeri 2 Percusatuan. Ibu-ibu, karena Bapak juga ada Bapak sebelum kita mulai acara ini, marilah kita merendahkan diri ke hadirat Ilahi Rabbi. Semoga dengan demikian kita akan mengikuti. Saya akan mulai berdoa dengan cara Islam, mungkin karena semua orang Islam alhamdulillah, kalau tidak ya silahkan saja menyesuaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Ya Allah ya Rabbi, kami berkumpul di tempat dengan maksud melakukan sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat bagi anak-anak kami di sekolah. Jadikanlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kekuatan untuk mendapat melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dengan niat yang mulia itu karena Engkau ya Allah. Dan jadikanlah ini sebagai simpanan kami untuk masa depan kami, baik di kemudian hari di dunia ini terlebih di akhir nanti. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankannya dengan baik. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil hikmah wa tawbatan qabla al-maut wa najatan lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah untuk yang mewakili, kemudian juga yang kami hormati Bapak, tidak ada bapaknya, ibu-ibu guru di SMA Percut, Percut, dan juga yang kami hormati juga Ibu Dr. Iis dan Bapak Dr. Ali sebagai tim dalam kegiatan pengabdian ini yang telah hadir, dan juga tidak lupa adik-adik mahasiswa yang nanti akan turut mendampingi dalam kegiatan HOTS literasi. Baik ibu-ibu yang kami hormati, pada dasarnya sebetulnya kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat melalui lembaga pengabdian pada masyarakat di UNIMED. Jadi kami kebetulan mendapatkan amanah untuk melakukan salah satu kegiatan dalam meningkatkan kemampuan atau mengembangkan kemampuan guru khususnya dalam bidang kimia, yaitu di dalam HOTS literasi. Perlu kita ketahui bersama, atau mungkin sebetulnya
Jadi di sini kami pada prinsipnya akan melakukan sharing. Jadi artinya sedikit ilmu yang kami miliki tentang hot literasi akan kami sharing, dan kemudian secara praktisnya itu sebetulnya ibu-ibu semua di sini yang memang berinteraksi langsung dengan para siswa. Jadi kami boleh dikatakan secara teoritis bagaimana kita mencoba untuk mengembangkan perangkat-perangkat pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan hot literasi ini, dan nanti bagaimana mengimplementasikannya. Jadi ibu-ibu semua, ini nanti mungkin di tahap pertama kita akan ada paparan nanti yang akan dipaparkan oleh tim. Kemudian tahap berikutnya nanti ada penyusunan perangkat pembelajaran. Kemudian nanti ada pendampingan bagaimana perangkat pembelajaran itu dan bagaimana mengimplementasinya. Nah, mungkin di tahap implementasi itu nanti akan banyak kita berdiskusi, karena tentunya bagaimana kita secara teoritis bisa dilakukan, tetapi dalam implementasinya mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Aidana. Pada Bapak Aidi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu dan teman-teman, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Ini sebetulnya ini memang penyebaran kita saja ya, diskusi. Dan sebetulnya kan tadi sudah disampaikan bahwa secara praktis mungkin Ibu semua yang telah mengalami. Kalau secara teori memang relatif mudah gimana, tetapi ketika praktis agak susah. Banyak pertimbangan ya. Selain kalau kita hajar dengan hot semua, itu ada yang terseleksi dan tidak tahan. Siswa itu jadi tetap tidak bisa 100% tidak bisa melakukan. Jadi adaptasi ya. Mungkin ini semacam training atau semacam hot itu sebetulnya proses di mana kita mencoba siswa itu dipacu dengan standar pembelajaran yang tadi menganalisis dan kita. Saudara-saudara, ibu-ibu semua, keterampilan berpikir tingkat tinggi, pengertian dari hot ya sesuai saja dengan terjemahannya. Nah sekarang apa perlu nggak? Kan pertanyaannya perlu. Kalau perlu dibuat apa gitu? Apa orang nanti punya istri, bekerja kan seperti itu, punya anak dan lain-lain. Tapi ingat dalam hidup itu, dalam apapun juga dalam berhadapan dengan masalah hidup itu perlu mengambil keputusan. Masalahnya dalam mengambil keputusan, nanti kita akan dihadapkan dengan berbagai macam problem, masalah ya, yang kita harus mengambil keputusan. Nah keputusan itu adalah kalau di level berpikir mah harus sudah melalui tahap evaluasi. Jadi udah anak saya lebih sedikit. Ini banyak yang kita bunuh diri. Nah, jadi kita kebetulan kalau ini ranahnya ranah KI 3 ya, KI 3 yang nanti excellent dalam kemampuan berpikir, kita perlu juga KI 1-nya yang supportnya, yang nasihatnya bahwa ini adalah merupakan satu takdir di mana kita tetap harus menerimanya, harus tetap berikhtiar agar tetap dalam keadaan seperti ini harus menjadi tantangan, jadi peluang, menjadi justru seleksi siapa yang hamba yang terbaik kan begitu. Kesiswa kita pun juga harus begitu. Hot itu salah satu aspek yang harus kita tekankan berhubungan dengan kepala, hati nuraninya juga mesti ya. Nah baik, bagaimana sekarang kita untuk mencapai itu? Sudah tahu manfaatnya, bagaimana mencapainya? Kita sebagai guru mengintervensinya itu di sekolah dalam hal apa? Dalam pembelajaran, terutama sekali mungkin dalam latihan soal ya soal-soal ya harus yang bersih. Jangan bertanya siapa, saya saja tidak tahu siapa bertanya. Susah kan, tapi itu kan bukan buat apa, nanti juga ganti lagi. Nah sebetulnya yang seperti itu tidak perlu lagi ya, kan sudah ada tinggal buka buku informasi yang semacam itu. Tapi untuk kimia saya mungkin tidak setuju kalau semuanya juga harus begitu. Silahkan baca gitu. Kemudian guru hanya memberikan problem membimbing, itu pun juga tidak pas karena ada kalau ilmunya sudah mapan, sudah update-nya sedikit gitu, itu harus diajarkan sama ahli. Nggak bisa kalau hanya jadi kalau anak dilepas supaya belajar aktif itu tidak 100% ya. Ada bagian-bagian tertentu yang mesti diolah seorang expert.
ibu dan bapak gurunya yang harus mengajarkan. Kalau semua diajarkan tidak akan berhasil. Untuk bagian tertentu mungkin yang update-nya cepat ya, misalkan dia mudah mengakses dari sumber lain, itu tidak terlalu perlu itu sama guru ya, cukup dimotivasi aja. Tapi yang lambat perkembangan ilmunya seperti hukum-hukum dasar ilmu kimia, termodinamika itu mesti diajarkan. Kalau tidak ya anak tidak akan sampai kemana-mana, bahkan tersesat. Sudah habis waktu lama. Nah itu intinya. Jadi Bapak Ibu, kita semua bagaimana membuat di kelas itu, terutama di latihan-latihan itu bernuansa yang higher order thinking skill, terutama dalam latihan soal. Nah itu ya. Kemudian ini kita teringat ini dulu waktu saya mahasiswa pertama, ini taksonomi Bloom itu ada dulu namanya pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, kemudian sintesis dan evaluasi. Nah setelah ada Anderson dan Caldwell itu dia telah merevisi ya, sebetulnya beda sedikit saja pengetahuan ya, mengingat ya, itu hampir sama. Kemudian setelah menganalisis, nah sintesisnya diganti, mungkin sintesis mirip juga. Ketika dia bisa menganalisis, diharapkan ya membalikannya juga bisa, mengurai, menyatukan itu juga. Kemudian ya, setelah sintesis dihilangkan, langsung ke evaluasi, dan setelah evaluasi ada create ya, create mengkreasi ya. Itu saja beda. Jadi diharapkan. Nah, di mana higher order thinking skill? Higher order thinking skill itu sebetulnya di C4 ke atas. Slide terus. Nah, ini tingkatan proses kognitif sebetulnya ada yang MOTS itu middle ya, pertengahan. Jadi ini low, higher order thinking skill. Nah, pertengahannya. Jadi kadang-kadang di referensi itu cuma low dan hot aja. Jadi kalau hot itu dari analisis evaluasi mencipta. Nah Bapak Ibu, kita akan biasakan ya, walaupun tadi saya katakan tidak mesti harus 100%. Apalagi bertahap juga, mungkin kalau biasanya tidak begitu, ya 100% begitu artinya gurunya tidak ada kerja, tadinya fasilitator jadi duduk-duduk aja karena siswanya juga tidak bisa bergerak karena terlalu susah. Jadi cobalah sebagai guru di situ bijak bagaimana mengambil pertengahannya, baik itu saja pertengahannya, udah tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Nah, jadi silakan nanti lanjut. Kayaknya ini terakhir. Nah segitu saja mungkin pengantar dari kami. Nanti bagaimana hot itu diterapkan di soal kimianya, soal matematika, bahasa Indonesia, nanti kan secara detailnya bagaimana penyaji berikutnya akan menyajikan. Nah pada prinsipnya higher order thinking skill dilanjutkan dengan literasi. Literasi itu kalau bahasa kita melek itu tidak tidur ya. Kalau di sini mah higher order thinking skill literasi. Jadi artinya melek terhadap yang hot gitu. Yang panas juga sama yang hot gitu. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sebagai pengantar saja, nanti secara garis besarnya sama Ibu Dr. Iis dan mungkin Pak Yadi yang lain. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Aidarmanan yang menyampaikan materi tentang HOTS, yaitu beberapa materi tadi. Semoga materinya dapat dimengerti juga oleh guru-guru di SMA Negeri 2 Persatuan. Acara selanjutnya yaitu kita akan melakukan sesi foto bersama. Selamat siang dan salam sejahtera. Kita lanjutkan acara kita selanjutnya. Sebelum itu, saya ucapkan selamat menikmati hidangan yang telah tersedia. Semoga hidangan tersebut berkah untuk kita dan bermanfaat juga. Baik, acara selanjutnya ialah kata sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Persatuan, yaitu Bapak Dr. Masila. Pada Bapak dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tim dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIMED, Bapak Ibu guru dan adik-adik mahasiswa yang hadir dalam ruangan ini. Puji syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh, disingkat apa sih? LPPM
Didangkanya hilang LPPM Unimed ya, tahun 2022. Nah, kepada tim kami ucapkan terima kasih sudah berkegiatan di sini karena ini penting bagi kami, penting bagi guru-guru untuk mengembangkan kompetensinya. Karena pengembangan kompetensi guru itu memang merupakan sebuah kebutuhan. Sekitar kita ketika lulus kuliah, ternyata setelah kita mengabdi masih kurang pintar juga, makanya selalu perlu pengembangan kompetensi. Dan hari ini Unimed punya kepedulian yang bagus untuk kita guru-guru. Sebenarnya sudah lama juga saya tunggu, kepingin juga mengingat keliling lulusannya, melihat alumninya, memantau sekaligus pengembangan pengetahuannya. Jadi untuk itu terima kasih pada tim LPPM Unimed, kepada guru mari ikuti kegiatan dengan baik, walaupun ya mungkin punya sudah sering pelatihan, tapi tetap saja ada hal baru yang bisa Bapak Ibu pelajari, dan mungkin saja dengan kegiatan ini bisa menambah pengetahuan yang sudah Bapak Ibu miliki. Pada akhirnya itu semua akan berdampak kepada pelayanan kita kepada anak didik kita, supaya mereka itu mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka saat ini adalah mereka punya intelektual yang bagus yang dikemas dalam 4C itu, critical thinking, creativity, kolaborasi dan komunikasi. Nah, itu terkaitan dengan ini literasi dan higher order thinking skill. Jadi ini sungguh sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan siswa saat ini. Siswa yang belajar di abad 21 ini memang inilah yang dibutuhkan. Jadi dengan kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu semakin bertambah pengetahuannya, dan jangan lupa setelah kegiatan ini langsung diimplementasikan. Diimplementasikan dengan seperti proses pembelajaran dan asesmen yang dilakukan. Ini juga terkait lagi dengan penyiapan siswa kita supaya terbiasa menjawab soal-soal di asesmen nasional. Jadi itu berkaitan erat dengan itu. Jadi semua dikombinasikan, dipadukan menjadi sebuah resep yang baik untuk persiapan kita menghadapi persaingan di era globalisasi. Jadi itu sebagai pengantar, dan ini dilakukan kepada teman yang tidak pada kesempatan ini. Karena ilmunya sama, contohnya dan berbeda di bidang lain seperti apa. Jadi secara teori, maksud itu higher order thinking skill itu ya di mana apapun ada. Tinggal nanti Bapak Ibu mendiseminasikan kepada teman-teman maupun yang lain. Saya pikir demikian. Karena itu aja Pak ya, ada yang membuka lagi. Sudah membuka ya, walaupun sudah buka. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan pengembangan dan implementasi perangkat pembelajaran berbasis higher order thinking skill dan literasi guru-guru SMA Negeri 2 Perjuangan Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh LPPM Unimed tahun 2002 dinyatakan di bahasa resmi. Demikian, silakan berkegiatan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari ranking itu Indonesia ranking ke-71 dari 78. Saya begitu dinyatakan itu bingung. Kok bisa ya? Kita sedih sekali. Maksudnya di Asia Tenggara kita itu kedua terbawah. Jadi ada yang paling bawahnya Filipina, misalnya lumayan lah. Kedua dari bawah dari atas. Nah, jadi inilah yang melatar belakangi. Maksudnya ini memang nggak tahu lah gimana. Nanti kita lihat apakah kemampuan kita itu sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Itulah yang nanti kita coba perbaiki ya. Kalau mau perbaiki itu harus sangat sabar. Kayak saya udah kuliah 30 tahun, itu perubahan mahasiswa itu memang cukup lama. Jadi pun sama siswa, saya harus agak sabar. Karena kita sebenarnya seperti lingkaran. Maksudnya SMP dari SD tapi sekarang udah menyerahkan ke TK, nanti TK menyerahkan ke PAUD, PAUD menyerahkan ke orang tua. Jadi bingung gimana ini kira-kira. Kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Jadi ini hasilnya memang semuanya rata-rata di bawah 410 bahkan, sebenarnya bukan di, memang di bawah 450. Jadi di sekitar itu.
Nah jadi yang sign gitu, yang warna biru terang masih agak lumayan sebenarnya. Memang yang paling sulit matematika ya biasanya. Makanya saya pasti nggak ada. Gimana ini cara memperbaiki matematika? Matematika itu meskipun pernah tinggi pun di tahun 2000 sama coba tingkatkan kemampuan siswa dalam hal literasi. Boleh dilanjutkan. Nah ini jadi emangnya begitu kalau lembaga internasional mengadakan kegiatan ditelusuri jumlah siswa yang punya kebiasaan membaca. Karena intinya literasi itu adalah membaca, jadi nanti akan saya jelaskan. Pada tahun 2000 itu hanya dari seluruh siswa itu hanya 39% siswa yang punya kebiasaan membaca. Pada tahun 2018 sebenarnya udah naik Bu, 85%. Tapi kenapa kemampuan literasinya tidak meningkat? Tidak membaca, setelah membaca itu dia nggak dapat ilmu, maksudnya cuma baca saja. Nah, inilah dari kami tuh diajarinya langsung sama pakar penulis kuliah, itu dari Australia. Itu berhasil di sana dengan metode namanya Alkitab, membaca. Nanti ada dijelaskan. Jadi meskipun jumlah yang biasa membacanya meningkat, tapi kemampuannya masih rendah. Nah, contohnya yang dikasih tanda merah, 7 dari 10 siswa, 7 dari 10. Kalau yang mampunya hebat sekali, siswa harus ada kesempatan membaca, 2 menulis, 3 berbicara. Itu harus diawali. Jadi ibu untuk pengertian literasi kita gunakan tangan kanan, namanya senam jari literasi. Saya dulu ya literasi. Kalau satu begini apa tuh tadi? Membaca, menulis, berbicara, menulis, berbicara, membaca. Tangan ibu sekarang di depan saya yang masih produksi itu yang menggerakkan jarinya. Tangan kanan ya Bu, tangan kanan sekarang di depan Bu, tangan kanan. Baik saya. Oke, menulis. Menulis, membaca. Oke, baik. Itu jadi nanti harus diingat. Nah, kita udah melakukan semuanya, bisa membaca, menulis, berbicara. Kalian dulu, maka dilanjutkan. Kualitas ini. Atau teks dan tabel. Silakan. Ya intinya jangan satu, jangan bacaan saja, jangan. Harus ada temannya. Atau teks dan gambar, atau tabel dan gambar tanpa teks, tabel dan grafik. Itu jadi yang maksudnya membaca itu luas, bukan berarti membaca tulisan saja. Mengamati tabel, mengamati grafik, atau mungkin kalau matematika rumus-rumus itu juga termasuk membaca. Nah jadi yang membaca ini harus divariasikan. Nah lalu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah melakukan 3 ini, setelah membaca, menulis, berbicara. Nah kemampuannya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ayu. Kemampuan first life order thinking skill. Ini yang dituntut oleh PISA, makanya saya bilang berdasarkan kerangka PISA. Ada 3, yaitu 1 menganalisis, 2 mengevaluasi, 3 menafsirkan data. Tangan kiri sekarang Bu. Oh, tangan Bu Iis, baru nanti ibu-ibu, nanti Bu Iis kita sedang jadi. Bu Iis ini kan tangan kiri Bu Iis ya. Sekarang tangan ibu kiri. Tangan kiri kan. Oke. Mengevaluasi. Mengevaluasi. Oke, baik. Menafsirkan. Menafsirkan. Oke, menganalisis. Mengevaluasi. Menafsirkan. Menganalisis. Oke, sekarang ibu berdiri. Sekarang ibu berdiri. Berdiri biar kelihatan. Berdiri. Oke. Tangan kanan juga tangannya dua-dua dikelepaskan sekarang. Digabungin kan? Oke, sudah ya tangannya dua-dua. Boleh saya berikan waktu 30 detik untuk menafsirkan. Oke, baik. Berbicara. Berbicara yang mana? Untuk mengevaluasi. Mengevaluasi.
sebelumnya perangkat pembelajaran ada 5. Induknya yang pertama adalah RPP. Lalu kemudian ada bahan ajar, lalu kemudian ada media pembelajaran, ada yang HPD, dan terakhir ada perangkat penilaian. Nah, mulai besok, ibu-ibu akan mulai mengembangkan. Kalau namanya mengembangkan, artinya ada produk yang sudah ada, lalu kita perbaiki, kita inovasi, kita tambah sesuatu, itu kan namanya hasilnya itu produk. Jadi apa yang dimaksud dengan pengembangan, tadi sebenarnya sudah saya kemukakan, adalah produk yang ada, kita berikan inovasi. Jadi inovasinya apa? Supaya dia berbasis, itu maksudnya berlandaskan. Ya, berlandaskan atau beracuan kepada hasil operasi, lalu nanti produknya kita implementasikan selama 3 kali perlakuan atau 3 kali pertemuan. Diharapkan nanti kita kasih blueprint test, jadi nanti bisa jadi karya tulis, makanya nanti yang kebetulan diimplementasikan bisa disebutkan dari karya tulisnya. Apakah ada perbedaan ya pretest dengan post test, ya setelah mengalami 3 perlakuan integrasi. Kemudian menuliskan indikator, jadi ya. Nah mulai pertama adalah indikator. Kita akan lakukan perubahan. Jadi, ibu nanti saya mohon filenya misalnya yang asli jangan dirubah dulu. Jadi saya ada yang asli, ya, RPP asli, lalu RPP hasil pengembangan. Supaya saya bisa melihat perubahan itu tidak sudah berubah dari asli dengan yang pengembangan. Nah di sini terutama di indikatornya atau indikator dan capaian tujuan pembelajaran. Kan pada umumnya, ya mudah-mudahan sama nih seperti pengalaman saya di PPC. Kita menuliskan capaian atau indikator pembelajaran itu kan pasti bervariasi berdasarkan dari itu. Mulai dari C1 mungkin bisa sampai C4, mungkin bisa sampai C5, ya tingkatannya. Nah kalau dikembangkannya bagaimana? Tentu saja tetap kita harus berdasarkan KD, karena KD itu adalah silabus yang sifatnya nasional, tidak boleh keluar dari KD. Hanya saja kata kerja operasional yang digunakan itu hanya digunakan untuk higher order thinking skill berdasarkan PISA. Nah di sini saya berikan 8, tadi sebenarnya banyak tuh, ada 8, tambah 9, tambah 7. 8, tapi bukan berarti di setiap RPP 8 ini asalnya tidak. Tapi maknanya harus sesuai dengan makna aslinya. Dalam arti ini, karena ini kita sadar faktual. Misalnya ini mohon maaf dari contohnya gini ya, asam. Ya. Asam kan ada penelitian berdasarkan Arrhenius, ada Bronsitowi, ada Lewy. Salah, karena lain maknanya. Maknanya asam tidak boleh, karena itu sudah merubah arti dari sebenarnya. Jadi biarkan kita kasih kebebasan menurut kamu ini apa nih? Terakhir inilah yang agak sulitnya yang kemarin kemampuan yang sedang namanya joint construction. Jadi anak diminta untuk mengumpulkan kata kunci yang sudah itu dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf. Kalau dia bisa juga bagus sekali bu, namanya anak sudah bisa mengalah. Jadi itu bu, inilah yang namanya metode R2R. Mudah-mudahan dalam waktu 15 menit itu sudah bisa. Jadi 10 menit untuk mengerjakannya, 5 menit kita untuk coba untuk 1-2 orang. Tapi nanti terakhirnya kami tunjukkan, kami akan menganalisa bagaimana kita kemampuan. Bisa dipahami itu? Lalu berikutnya apa lagi yang akan diperbaiki di kegiatan inti? Kan pasti bu. Jadi ingat, strategi ini tidak bergantung pada mata pelajaran apa, tidak bergantung pada RPP-nya, mau RPP 1 halaman, mau RPP berhalaman-halaman, mau digunakan model apa saja, misalnya itu mau PDL, mau DL, mau file, tidak bergantung pada itu. Pasti ada kegiatan di mana siswa diminta mengerjakan LKPD. Itu tidak. Pasti ada kegiatan di mana guru harus memberikan pengantar. Tadi kata Pak Iri bilang, gak boleh tiba-tiba siswa kerjakan ini gitu. Karena aja apa kerjanya guru ya. Jadi harus ada memberikan pengantar. Ketika memberikan pengantar kan menggunakan media. Itulah nanti akan dikembangkan di kegiatan ini. Media pembelajaran dan LKPD supaya berbasis hot literasi. Itu di hari kedua. Nah, itu sebenarnya sudah saya jelaskan dulu di sini. Lalu terakhir bagian penipu. Jadi kalau biasanya coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nanti tidak anak-anak tunjukkan lagi aja untuk tujuan pembelajaran, coba buat kesimpulan atau rangkuman di masing-masing menulis nama bisa tidak? Karena kalau kita menyuruh salah satu membuat kesimpulan, anak itu aja yang bisa, anak lainnya kita tidak tahu. Jadi nanti kita bisa membuat rangkuman pembelajaran. Boleh kita tujuan pembelajaran, kalau anak yang nalarnya cerdas pasti dia akan membuat rangkuman
sesuai tujuan pembelajaran itu. Jangan ibu kasih tahu dulu, membuat rangkuman nanti tujuan pembelajaran. Kan di awal sudah disampaikan. Tujuan pembelajaran hari ini setelah selesai supaya anak-anak mampu ini, mampu ini. Ya, kayak ini di RPP ini itu harus selesai 1 hari. Jadi 1 hari itu nanti ibu membuat teks untuk al-Quran itu yang pertamanya 3 saudara. Lalu nanti kalau rangkuman kami juga banyak yang terkait dengan anak-anak buat rangkuman. Kami juga dalam sejarah jadi misalnya 3 teks untuk 3 ya. Baik, sekarang kemudian di hari berikutnya hari kedua perkembangan media pembelajaran. Kemarin sudah dilakukan oleh mahasiswa rata-rata cepat. Kenapa? Karena pada umumnya media itu sudah baik sebenarnya. Cuma kadang tampilannya yang belum sesuai dengan konsentrasi. Jadi biasanya pada umumnya kalau media itu berisi teks, ya, membantu ibu-ibu untuk menjelaskan. Bisa juga berisi tabel, berisi gambar, atau berisi video. Kan seperti itu. Nah, sekarang kalau berbasis literasi itu kalau teks maka teksnya harus bervariasi. Tadi tidak boleh 1. Jadi kalau ada teks harus ada 2 teks supaya bisa membandingkan. Atau tadi boleh teks dengan gambar, teks dengan video, teks dengan tabel, dan yang lebih penting setelah ada teks dengan gambar, teks dengan video itu harus ada pertanyaan yang bisa anak nalar dari teks tersebut. Munculkan pertanyaan, tapi itu untuk dijawab secara lisan. Nah, kalau seandainya anak tidak bisa, ya itu tugas ibu karena dia sedang mengarahkan anak untuk mengerjakan RKPD nanti contohnya akan saya tunjukkan. Itu yang di hari kedua itu ada 2, pertama ini dulu media, lalu yang kedua RKPD. Nah, RKPD juga sama. Biasanya kalau saya lihat RKPD itu bervariasi pertanyaannya, mulai dari analog, seperti itu. Nah, nanti kita akan utamakan semua pertanyaannya itu bersifat hot dan bentuknya uraian supaya kemampuan menulis anaknya terlatih. Itu di RKPD. Inilah hari kedua. Hari kedua mengembangkan media dan mengembangkan RKPD. Sekali lagi RKPD yang sudah ada, maka kalau sudah hot, misalnya menurut pengamatan mahasiswa, oh ini sudah hot, boleh dibilang alhamdulillah, bagus sekali, sudah literasinya sudah ada, jadi pertama terkait pertanyaan ini. Lalu hari terakhir, ini yang agak lumayan mungkin agak-agak susah sedikit, ada susah yang lainnya, jadi mudahnya yang mana sedikit saja adalah mengembangkan perangkat penilaian yang tadi contoh-contohnya sudah saya tunjukkan. Jadi kalau biasanya kan kita membuat pilihan terganda atau esai. Ada yang pernah membuat jenis soal lain? Ada. Selain pilihan terganda dan esai, misalnya jenis soal lain bentuk pilihan, tapi bentuknya lain selain pilihan terganda satu jawaban dulu. Nah nanti kalau di berdasarkan bisa itu harus bervariasi, itu harus banyak. Jadi pilihan terganda itu maksudnya pilihan terganda yang multiple choice itu yang pilihannya lebih dari 1. Kan sudah ada ya, yang kalau semuanya benar 1, 2, 3 benar 1, 2. Nah itu harus begitu karena ciri khas itu jawabannya itu kemungkinan jawabannya itu harus lebih dari 1. Jadi inilah nanti yang akan kita kerjakan berakhir. Ini kan jadi siap-siap mulai besok. Ya, Ibu Butet siapkan tempatnya yang 1 kelompok 4 orang. Nanti matematika 2 tambah sendiri. Lalu ada mahasiswa sudah punya 1 perangkat yang sudah dikembangkan. Jadi nanti bisa Ibu berkomunikasi dengan mahasiswa. Nah, untuk memotivasi Ibu, saya suka motivasi Ibu. Nanti kan produknya itu dikirimkan PA melalui WA group guru yang kita punya guru saya. Nanti 3 orang pengirim pertama itu akan dapat hadiah. Tapi ada syarat, isinya harus sesuai. Karena ini dapat hadiah langsung kirimnya isinya tidak sesuai. Isinya harus sesuai. Apa hadiahnya? Ini Bu yang saya pergunakan. Mudah-mudahan akan untuk ibunya, anaknya ada satu lagi. Nah, termasuk pendampingnya. Jadi saya kalau pendampingnya Ahmad dulu yang pertama itu dan benar, pendampingnya sudah dapat. Hari kedua, saya mau pendamping yang ada untuk memotivasi. Kedua masih ada. Dia sepakat. Ada mahasiswa. Coba itu sudah habis.
sudah saya sampaikan. Nanti insya Allah finalnya setelah selesai setelah saya di rumah saya akan pegang. Silakan dibaca. Sama yang untuk ibu matematika nanti yang dari profesornya saya juga. Tidak pasti tidak datang, tapi belum siap untuk semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut sampai hari Sabtu.